siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi irisan kerucut, khususnya tentang persamaan lingkaran. Oke, kita langsung saja masuk di pembahasan materi tentang persamaan lingkaran. Kita mulai dari bagian A, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O0,0. Dapat kalian lihat pada ilustrasi gambar ini. Di sini ada sumbu koordinat kartesius dengan sumbu X merupakan sumbu horizontal atau yang mendatar, dan ada sumbu Y merupakan sumbu yang tegak atau sumbu yang posisinya vertikal yang disebut sebagai sumbu Y. Kemudian dari koordinat kartesius ini digambarkan sebuah lingkaran yang berpusat di titik O dengan koordinat 0,0. Kemudian ada titik tertentu yang terletak pada tepi lingkaran ini yang disebut sebagai titik A dengan koordinat X, Y, dan ada juga titik yang terletak pada sumbu X yang dinamakan A aksen dengan koordinat X, 0. Dari gambar di atas memperlihatkan lingkaran yang berpusat di titik O0,0 dan jari-jari R. Jadi jarak dari titik pusat lingkaran ini atau jarak dari titik O ke titik A yang terletak pada sisi lingkaran atau tepi lingkaran ini mewakili titik tertentu yang terletak pada setiap sisi lingkaran ini dan jaraknya selalu sama. Nah, ini namanya jari-jari dari lingkaran yang disimbolkan dengan huruf R kecil. Lalu dimisalkan ada titik A yang memiliki koordinat X, Y. Ini adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran dan juga titik A aksen dengan koordinat X, 0. Ini adalah proyeksi dari titik A, atau bisa kita katakan bayangan jatuhnya dari titik A pada sumbu X, sehingga dari titik-titik tadi membentuk sebuah segitiga yang kita sebut sebagai segitiga OA aksen. Dan kalau kita lihat bentuk segitiganya ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya terletak di titik A aksen. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menerapkan rumus teorema Pythagoras sehingga diperoleh persamaan OA kuadrat sama dengan OA aksen kuadrat ditambah A aksen kuadrat, dimana kita bisa lihat bahwa OA di sini sama dengan R. Jadi kita bisa tulis di sini R kuadrat, dan OA aksen ini kita bisa misalkan dengan X, jadi di sini X kuadrat. Dan A aksen yang tegak lurus ini kita misalkan dengan Y, jadi di sini ditambah Y kuadrat. Jadi kita peroleh persamaan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian pangkat 2 dari R ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi kebalikannya. Pangkat 2 menjadi pangkat 1/2 di ruas kanan karena pindah ruas ya. Jadi pangkat 1/2-nya itu kemudian kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi tentu kalian masih ingat di kelas 10 kalian sudah belajar bilangan berpangkat khususnya untuk
bilangan yang berpangkat 1/2 itu bisa ditulis dalam bentuk akar. Jadi misalnya A pangkat 1/2 itu sama saja dengan akar A. Dengan demikian X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 1/2 itu sama saja dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, dan itu sama dengan R. Kita lanjut. Karena titik A, X, Y itu merupakan sembarang titik pada lingkaran seperti yang kalian lihat pada gambar, maka persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat itu berlaku untuk semua titik A dengan koordinat X, Y yang terletak pada lingkaran. Dengan demikian, persamaan lingkaran dengan titik pusat di koordinat O 0,0 itu memiliki rumus S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana jari-jarinya adalah R. Jadi itulah rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan berjari-jari R. Jadi diingat rumus yang dikasih kotak berwarna putih ini. Sekarang kita lanjut ke contoh. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O dan berjari-jari A5 B 1/2 akar 3. Sekarang kita jawab bagian A. Dari soal kan diketahui lingkaran itu pusatnya di O, berarti kan di sini koordinatnya kita tahu adalah 0,0, dan dikatakan dari soal juga berjari-jari 5, berarti kita simbolkan dengan huruf R, jadi R sama dengan 5. Dan karena ini merupakan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan jari-jari R, maka rumus yang kita gunakan adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita masukkan saja atau kita substitusikan nilai R-nya ke dalam rumus ini, maka kita peroleh persamaannya menjadi S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Dengan demikian kita peroleh S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Jadi kesimpulannya persamaan lingkaran tersebut adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Sangat mudah, bukan? Sekarang kita lanjut ke bagian B. Diketahui lingkaran berpusat di O dan R sama dengan 1/2 akar 3. Jadi jari-jarinya 1/2 akar 3, dan sama juga seperti bagian A tadi, karena ini merupakan lingkaran dengan titik pusat 0,0 dan berjari-jari R, maka rumus yang kita gunakan adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tinggal kita substitusikan saja nilai R kuadrat, nilai R-nya ke dalam persamaan S kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat, maka kita peroleh S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1/2 akar 3 pangkat 2. Dengan demikian kita peroleh S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3/4. 3/4 ini kan diperoleh dari 1/2 akar 3 pangkat 2 kan? Kan 1/2 akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 1/2 akar 3 kali 1/2 akar 3. 1/2 kali 1/2 berapa? Kan 1/4. Ya, kemudian akar 3 kali akar 3 itu kan sama dengan 3. 3 kali 1/4 kan hasilnya 3/4. Nah, dari situ kita peroleh 3/4. Dengan demikian kesimpulan dari jawaban bagian B ini adalah persamaan lingkarannya adalah S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3/4. Saya kira ini mudah. Sekarang kita lanjut ke bagian B. Sekarang saya akan jelaskan persamaan lingkaran kedua. Kalau tadi kita bahas yang pertama itu persamaan lingkarannya pusatnya di titik O 0,0. Nah, sekarang beda. Pusatnya di titik tertentu, atau kita sebut titiknya itu titik P dengan koordinat A, B. Seperti yang digambarkan pada gambar ini. Di sini kan kita bisa lihat pada sumbu koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y ini. Di sini pada sumbu X terdapat titik A, dan pada sumbu Y terdapat titik B. Kemudian pertemuan dari titik A dan titik B di sini
koordinatnya adalah A, B yang kita sebut sebagai titik P, di mana pada gambar ini titik P, A, B ini merupakan titik pusat dari lingkaran ini. Dan seperti yang kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, bahwa lingkaran tentu memiliki jari-jari. Nah, jari-jarinya ini adalah jarak dari titik P ke titik A ini. Ini salah satu jari-jari dari lingkaran pada gambar ini yang kita simbolkan dengan R. Titik A ini merupakan titik sembarang yang terletak pada lingkaran dengan koordinat S, Y, dan di sini juga ada titik A aksen, di mana jarak dari titik P ke titik A aksen ini panjangnya sama dengan X kurang A. Kemudian jarak dari titik A ke A aksen yang tegak lurus ini jaraknya sama dengan Y kurang B. Nah, di sini ada penjelasan. Gambar di atas adalah lingkaran yang berpusat di titik P, A, B yang tadi sudah saya jelaskan, dan jari-jarinya R. Jadi jarak dari titik P ke titik A ini kita bisa simbolkan dengan R kecil, dan ini merupakan jari-jari dari lingkaran ini. Dan kita misalkan titik A, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran, dan AP adalah jari-jari lingkaran. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat terdapat bentuk segitiga siku-siku. Segitiganya adalah P, A aksen. Jadi ini segitiga siku-sikunya dengan siku-siku di titik A aksen. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Dari sini kita peroleh hubungan persamaannya menjadi PA kuadrat sama dengan dalam kurung PA aksen. Susah ngomongnya ya, saya ulangi. PA kuadrat sama dengan dalam kurung PA aksen. PA aksen, gimana ya ngomongnya? PA kuadrat sama dengan PA aksen. Nah, gitu maksudnya. Pangkat 2 ditambah dalam kurung A aksen. Pangkat 2. Nah, jadi itu persamaan yang kita peroleh. Tadi kan kita sudah tahu PA itu kan sama dengan R ya, sama dengan R. R itu jari-jari. Karena ini PA kuadrat berarti ini menjadi R kuadrat. Jadi sama dengan X kurang A kuadrat, karena PA aksennya kan di sini sama dengan jarak dari P ke A aksen yang panjangnya ya sama dengan X kurang A. Jadi sini X kurang A pangkat 2 karena PA aksennya pangkat 2. Kemudian ditambah dengan A aksen. Ini panjangnya Y kurang B. Jadi sini karena ada pangkat 2-nya menjadi Y kurang B pangkat 2. Kemudian kita pindahkan pangkat 2-nya yang di ruas kiri ini ke ruas kanan, sehingga pangkat 2 menjadi pangkat 1/2. Pangkat 1/2 kita bisa tulis dalam bentuk tanda akar seperti ini, sehingga kita peroleh persamaan dari R sama dengan akar dari dalam kurung S kurang A kuadrat tambah dalam kurung Y kurang B pangkat 2. Jadi demikian. Itu adalah rumus jari-jari lingkaran untuk persamaan lingkaran yang titik pusatnya di titik P, A, B. Karena titik A, X, Y ini sembarang, maka persamaan S kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat itu berlaku untuk semua titik A, X, Y yang terletak pada lingkaran. Dengan demikian, persamaan lingkaran tersebut adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi ini diingat rumusnya ya, yang di dalam kotak yang berwarna putih ini. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana penerapan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan lingkaran, khususnya yang memiliki titik pusat di titik P, A, B. Nah, ini contohnya. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran. Yang pertama berpusat di titik 2,1 dan jari-jari 4. Kemudian yang kedua, bagian B berpusat di titik 0,-3 dan jari-jari 5. Sekarang kita jawab bagian A dulu. Diketahui kan dari soal itu lingkaran katanya berpusat di titik 2,1.
dan jari-jarinya 4, berarti R-nya 4. Nah, karena persamaan lingkaran ini pusatnya bukan di 0,0, di sini kan pusatnya 2,1, berarti kita menggunakan rumus yang X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, titik pusat di 2,1 berarti kan A nya 2, B nya 1 kan, tinggal kita substitusi saja A, B, dan R ini ke dalam rumus tersebut, sehingga dari situ nanti kita peroleh rumus atau persamaannya menjadi S kurang 2 pangkat 2 ditambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Terus 4 pangkat 2 nya kita kuadratkan, jadi sama dengan 4 kali 4 hasilnya 16. Dengan demikian kita dapat persamaannya menjadi S kurang 2 pangkat 2 ditambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kurang 2 pangkat 2 tambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 16 gitu. Kemudian bagian B, dari soal diketahui bahwa titik pusatnya di 0,-3 dan jari-jari sama dengan 5, berarti R sama dengan 5. Sama juga seperti bagian A, ini persamaan lingkarannya titik pusatnya bukan di 0,0. Jadi kita menggunakan rumus X kurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Tinggal kita substitusi saja A, B, dan R, dimana A nya sama dengan 0, B nya sama dengan -3, lalu disubstitusikan ke dalam rumus yang berwarna merah ini. Maka kita peroleh persamaan menjadi X kurang 0 pangkat 2 ditambah Y tambah 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. S kurang 0 sama dengan X, jadi kita tambahkan pangkat 2 menjadi X pangkat 2, kemudian ditambah dengan Y tambah 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 kita hitung hasilnya sama dengan 25, karena kan 5 kali 5 kan hasil dari 5 pangkat 2. Jadi persamaannya adalah X kuadrat tambah dalam kurung Y tambah 3 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian bentuk umum dari persamaan lingkaran itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dimana A, B, dan C ini merupakan bilangan real. Jadi bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah semua bilangan yang terletak pada garis bilangan. Jadi karena semua bilangan yang dimaksud ya bisa bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan kalian sudah tahu, misalnya angka 0. Kemudian bilangan bulat positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif -1, -2, -3 dan seterusnya. Termasuk juga bilangan-bilangan lain seperti bilangan desimal, bilangan pecahan. Pecahan kan banyak, ada pecahan campuran, pecahan biasa kan. Ada juga bilangan dalam bentuk-bentuk akar, misalnya akar 2, akar 3. Jadi semua bilangan pada intinya yang terletak pada garis bilangan. Yang tidak termasuk itu kecuali bilangan imajiner. Nah, mungkin kalian bertanya apa lagi itu bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner itu adalah bilangan khayal, bilangan negatif yang berada dalam tanda akar. Nah, itu namanya bilangan imajiner. Misalnya akar negatif 5. Nah, itu kan negatif 5-nya kan merupakan bilangan bilangan negatif tapi dalam tanda akar. Nah, itu karena dia berada dalam tanda akar, bilangan negatif ini berada dalam tanda akar. Nah, ini namanya bilangan imajiner tadi atau bilangan khayal. Dan juga bukan bilangan kompleks. Jadi itu yang dimaksud dengan bilangan real. Selain itu, selain yang saya sebutkan tadi, selain bilangan kompleks dan bilangan khayal, nah bilangan real itu termasuk semua bilangan yang ada pada garis bilangan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian memiliki pusat P, rumusnya -A/2, -B/2 dan jari-jari adalah R dengan rumus akar dari A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurang C. Nah, ini rumus yang pertama. Atau rumus yang kedua sama juga,
hasilnya nanti akan sama walaupun beda rumusnya. Rumus bentuk keduanya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0. Dan rumus dari titik pusatnya adalah negatif A, negatif B, dan jari-jarinya adalah R dengan rumus sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Sekira cukup sekian siswa-siswi sekalian penjelasan singkat tentang materi persamaan lingkaran ini. Sebagai penutup, di sini saya buatkan soal latihan untuk bahan kalian latihan mengerjakan soal tentang persamaan lingkaran ini di rumah. Di sini ada 3 soal. Saya kira soal ini cukuplah untuk kalian kerja-kerja di rumah. Saya kira tidak terlalu banyak kan. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, jawabannya itu kalian foto, kemudian dikirimkan atau diupload pada form kumpul tugas pada Google Classroom. Baik siswa-siswi sekalian, cukup sekian penjelasan materi dari video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.